Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang semuanya. Silakan duduk. Selamat siang. Jadi semangat lagi. Saya coba ulang sekali lagi. Baik, selamat siang semuanya. Anak SMK harus semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kami minta tolong satu orang untuk berdoa supaya kegiatan kita bisa mulai dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ya, satu orang minta doa. Baik, terima kasih. Ya, Pak akan mengecek yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? Ketua kelas mana? Berapa orang yang tidak hadir di sini? Semua siapa saja? Abdul dan Admira. Apakah mereka sakit, izin atau apa? Sakit Pak Guru. Oke, dua-duanya sakit. Itu ada di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Kita doakan mereka dua cepat sehat supaya bisa bergabung bersama-sama dengan kita di sekolah. Amin. Oke, baik. Nanti Pak akan membawakan sedikit materi tentang bahaya narkoba dan dampaknya seperti apa bagi kalian semua. Bisa? Kita kembali ke materinya tentang bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba itu ada definisi. Yang pertama itu narkoba adalah zat atau yang dapat menyebabkan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri yang menyebabkan ketergantungan. Itu sebabnya batal. Tidak tahu Pak, coba kalian penjelasan sedikit. Itu seperti kalian sakit, terus kalian sudah berobat tapi tidak dapat punya obat, jadi kalian menggunakan itu obat. Jadi tidak akan rasa nyeri, tidak sakit lagi. Kalau psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat proaktif, mempengaruhi saraf atau pusat yang menyebabkan perilaku dan menyebabkan ketergantungan. Itu kalian pakai obat itu dia ketergantungan. Jadi kalau tidak pakai berarti ketagihan. Bisa, paham? Sebenarnya kita itu sudah pakai tapi besok tidak pakai lagi. Nah, itu. Terakhir adalah rasa ketergantungan, ketagihan. Ini kata lain ketagihan. Bisa paham? Oke, next berikut. Faktor yang menyebabkan kita atau orang bisa menggunakan narkoba itu ada dua faktor. Yang pertama individu atau dari kita pribadi sendiri. Yang kedua itu lingkungan. Yang individu itu artinya begini, kurangnya percaya diri, kurang tekun dan cepat merasa bosan atau jenuh, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Itu individu, maksudnya bosan sudah pernah pakai, baru jadi ingin coba, jadi ingin tahu sudah, kita coba-coba dulu. Atau ingin sesuatu yang hal baru sudah, mencoba dia melakukan suasana baru. Yang kedua itu faktor lingkungan, perubahan dalam struktur sosial, besarnya pengaruh teman sebaya, faktor lingkungan. Di lingkungan itu contohnya kalau bosan tinggal di tempat pengedar atau pemakai, lama-lama kalian akan ikut juga. Bisa jadi satu pengedar berarti pemakai. Bisa paham? Oke, next berikut lagi ya. Nah ini jenis narkoba. Jenis narkoba itu ada banyak. Kita paham di sini ada sekitar 6 atau 5 saja. Opiat atau opio itu narkotika alami yang digunakan dengan cara dihisap. Dia seperti tabung, botol, kita hirup saja. Itu dia bisa beli, itu dia sekitar harga mahal. Itu sekalipun kalian tidak pakai, tapi kalian simpan di kepala tabung atau alat saja, kalian bisa dipidana. Yang kedua itu morfin.
morfin atau subaktif narkotika yang diperoleh dari candu melodi pemulaan secara kimia. Kalau morfin itu dia sekitar obat derasanisasi. Jadi itu biasa di film-film kalau kita luka itu besar tidak rasa sakit kita pakai morfin. Jadi dia itu biasa di kalangan orang-orang ini saja disebut artis. Dia semacam bubuk serbuk halus tapi harga lebih mahal. Tapi di sini mungkin peredarannya belum. Tapi kalau di Jakarta atau di luar sudah pakai. Bisa? Soalnya dia itu tak terlalu cepat. Pas. Yang kedua itu ganja atau cannabis bahasa Latinnya. Berasal dari tanaman cannabis sativa dan cannabis indica. Itu ganja itu dia paling banyak di Indonesia itu di Aceh. Dia berupa daun kayak mirip-mirip daun singkong lah. Karena lihat tuh biasa kalau operasi itu dapat ganja itu bisa main kiloan. Dia biasa dipakai itu dengan cara dihisap. Dia dikeringkan kemudian dililit seperti ini. Kalau apa dia rokok limping itu dipakai dihisap. Itu bisa menggunakan fly. Jadi kita bisa kalau kita konsumsinya satu harinya bisa 15 batang. Itu yang ganja. Ini ya, kalau kokain dia mempunyai dua bentuk, yakni bentuk asam, merkuri dan bentuk bebas. Ini bentuk kering ini, dia seperti serbuk halus, kokain. Dia di pasar gelap itu terlalu banyak. Dia juga pakai untuk bisa untuk menambah semangat atau berpikiran dan halusinasi. Ada tidak pikiran sini, maunya senang terus saja. Yang terakhir itu alkohol, merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Itu paling banyak di EDP. Itu seperti oplosan, oke, sopi, laru, dijual di toko-toko di oplosan seperti itu. Jadi itu sering menikmati, akibatkan banyak. Kalau sudah konsumsi terlalu berlebihan bisa mabuk, tawuran, bakalai, tempat acara. Bisa? Kalau pegang atau kita bermain sedikit dulu, atau lanjut lagi. Lanjut deh. Saya mau kasih masuk pertanyaan sedikit. Ya lanjut ke sampai tinggi. Dampak dan pengaruh penggunaan narkoba. Ada dua itu tergantung di visi. Mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, jantung, paru-paru, hati, itu tidak berfungsi lagi. Dia tidak kuat kerja, tidak bisa buat apa-apa lagi. Terakhir di kursi roda, masuk rumah sakit, terakhir selesai. Iya, dia sudah ketagihan itu, dia sudah sakit, dia bisa duduk sendiri, dia bisa tinggi sendiri, dia punya tangan, bisa suntik sendiri, dia punya tinggi sendiri, pakai jarum suntik. Jadi kalau suntik tergantung, dia terakhir over jarum suntik bisa terkena penyakit HIV. Kan suka tukar jarum darah. Kita tidak tahu yang berguna itu dia itu positif atau negatif, dia sehat atau tidak. Jadi yang berikut lagi kita masuk dengan psikologi kalian terganggu, merasa cemas, berhalusinasi dan tinggi itu. Pikirannya sudah melayang, tidak ada pikiran lagi untuk membuat apa-apa. Pikirannya hanya merenung, melamun, sendiri, sembunyi-sembunyi saja. Kalau kita yang sekolah berarti suka bolos, salah di sekolah, berbohong, mencuri dan lain sebagainya. Nah, ini ketergantungan di ekonomi. Kalau kita sudah menggunakan narkoba, otomatis kita menurun. Sekalipun bos atau artis tetap pakai narkoba lupa akan habis. Nanti harganya sangat mahal. Kalau sudah pakai berarti ketergantungan. Ekonomi mahal. Tidak uang percuma, uang pakai tidak percuma. Yang kedua kita kalau kecanduan kita terus kerja sudah bisa teratur lagi. Contohnya kalau dia kerja di kantor dia sudah malas-malas masuk kantor.
edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, mengedukasikan penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dan contohnya itu pertama, kita kampanye narkoba atau sosialisasi di sekolah, atau kita keluar di luar untuk sosialisasi ini apa di kantor lurah atau kecamatan, mereka ikut sosialisasi di sana. Yang kedua itu penelitian, kita bisa browsing atau cari di internet bahaya narkoba seperti apa. Yang ketiga, kunjungan ke pantai rehabilitasi. Di sini juga ada yang pantai rehabilitasi juga. Bisa kalian dikunjungi, kita bisa studi luar lah begitu. Oh, tentang hari materi ini minggu depan kita adakan kunjungan di pantai rehabilitasi sana. Di sana juga ada banyak, mau dari kalangan besar, kecil, dan dewasa juga. Bisa paham? Ini kegiatan untuk kita mencegah narkoba, untuk kita harus bisa mendengarkan informasi yang benar. Artinya kita dapat informasi yang benar dari pihak narkoba. Jadi jangan informasi ini tidak benar, kita ikuti saja. Atau dong bilang, oh, kawan tolong dengar ini doang, atau pakai kue begitulah. Bisa? Semangat sedikit dulu. Bisa. Semangat. Bisa? Bisa. Tapi Pak ganti. Tepuk semangat kan dia begini 3 kali. Tepuk semangat 1 kali. Dengar ya? Bisa dong? Bisa. Kita coba lagi. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 3 kali. Oke, mantap. Ulang lagi. Ulang lagi ya, atau pas? Oke, pas. Berarti sekarang Pak minta bentuk kelompok ini berapa banyak orang? Sampai 20 atau 5? 1, 2, 3. Kita bentuk 4 kelompok, bisa 4 kelompok kecil. Nanti untuk kita diskusi. Diskusinya nanti Pak bagi di kertas, terus itu diskusinya terus ada dengan lembar kerja untuk individu. Jadi individu yang kerja sendiri tanpa tanya di kawan sebelah. Bisa? Bisa. Ini kelompok 2 ya? Ya. Kita di situ. 4. Oke, baik, sudah selesai semua ya? Jadi nanti kita kelompok maju di depan membacakan hasil diskusi. Bisa? Oke, yang kita kelompok 1 maju sudah ke depan. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Upaya apa yang dapat kalian lakukan supaya terhindar dari penggunaan narkoba? Ada 5 upaya yang kami dapat. Yang pertama itu jangan tergiur oleh ajakan teman. Yang kedua hindari minuman alkohol. Yang ketiga berlatih teknik relaksasi. Yang keempat rutin berolahraga. Dan yang kelima melakukan kegiatan positif. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ini dapat 5. Yang pertama tadi apa? Jangan tergiur oleh ajakan teman. Jangan tergiur oleh ajakan teman. Sudah terpengaruh oleh ajakan teman. Kawan bilang, kawan sudah mari kita di sini dulu ajakan Bisa dong? Bisa. Ya, kelompok 2 silakan maju di depan bacakan hasil diskusinya. Siap semangat. Selamat siang Pak teman-teman semua. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya, upaya
bisa apa? Kelola emosi. Tidak terpengaruh dengan teman. Hindari pergaulan bebas atau ajakan teman, terus bermabok, hindari. Terus harus rajin berolahraga, belajar, buku. Jadi kalau mereka ajak untuk kita keluyuran atau jalan-jalan, itu hindari. Tidak artinya rajin olahraga, kalau emosi bisa. Jangan sampai contohnya begini waktu sudah. Minta maaf, karena sekarang kan masa remaja, jadi stres, bawaan. Oh sudah stres, jadi kepala sakit, pusing, putus dan pacar, galau. Jadi film biasa di situ, iya toh? Kebanyakan begitu awalnya mencoba-coba. Jadi begitu saja SMA. Pas atau kurang? Ada lagi? Di belakang? Dari pemahaman kalian yang kalian dapat ini, kalian senang atau tidak dapat materi tentang bahaya narkoba? Senang. Berarti jangan lakukan atau buat atau ingin coba-coba. Karena itu sangat berbahaya. Kalau sekali coba berarti dia ketagihan. Terus jangan sesekali aja dengan ajakan teman untuk sudah kawan, kita coba dulu. Karena itu awalnya dari coba-coba, lama-kelamaan bisa terus-menerus kita lihat. Tapi senang itu apa materi begini? Ya Pak. Jadi nanti minggu depan lagi kita masih lanjut materi yang berikut lagi. Ya Pak. Materi baru bukan materi ini lagi. Jadi minggu depan lagi. Bisa? Bisa. Berarti Pak minta kesimpulan dari kalian. Mungkin ada yang menyimpulkan tentang hasil materi ini. Ada kok? Ada 2 orang. Baik. Coba baca dulu. Berdiri sebut nama 4 tahun. Kuat Stevie Joko. Nah, ya, sabar. Bantu Sinta mana supaya kalian lihat. Jawab. Sebenarnya narkoba membawa dampak yang sangat merusak bagi kesehatan sosial dan ekonomi, sehingga pencegahan dan pencegahan sangat Narkoba membawa dampak yang sangat merusak bagi sangat merusak. Ya terus. bagi kesehatan sosial Ya. dan ekonomi, Yo terus. sehingga pencegahan Ya. dan rehabilitasi sangat penting untuk mengatasi masalah. Oke, baik, makasih. Ada lagi? Tepuk tangan dulu buat ya, bersama Stevie. Silakan saya ke Kamalen. Kamalen, ya oke nona Kamalen. Kesimpulan yang saya ambil dari materi bahaya narkoba, ada 2 hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu bisa mengatasi jenis-jenis narkoba dan penggunaan dan pencegahannya. Yang kedua, Ya. mengetahui dampak penggunaan narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih. Beri tepuk tangan dulu buat. Berarti yang pertama itu berarti narkoba membawa dampak yang sangat merusak. Ya, toh pergaulan, lingkungan sosial, ekonomi dan masyarakat. Yang kedua itu bisa mengatasi dan mencegah bahaya narkoba. Berarti kita bisa tahu cara mengatasi dan mencegah. Seperti apa ya? Bisa semua toh? Bisa. Bisa semua. Berarti ini masih semangat atau tidak? Coba lagi kita untuk apa ya? Konsentrasi bisa kok? Sebelum kita hari ini. Bisa? Bisa. Oke, seperti apa lagi capek? Coba ulang. Oke, ulang. Ya, tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3.
tugas itu yang KPD itu tolong mesti dikumpulkan setelah selesai kegiatan ini. Jadi semua telah kesimpulan semua dari ini paham kesimpulannya, saya nggak apa-apa itu. Ini kesimpulan dari materi hari ini, bahaya narkoba itu kita semua bisa mengetahui bagaimana ciri-ciri narkoba, bagaimana cara mengatasinya dan solusi seperti apa. Jika kita terpengaruh oleh teman-teman, kita masih terjauh. Jadi kita harus bisa menjaga diri, bergaul sesama. Bisa? Bisa. Sebelum Pak menutup